Shalom, perkenalkan nama saya Risma Natalia Tandian. Saya jurusan Pastoral Konseling angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis, proses, dan makna atau perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan, dengan tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada memerincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait. Jenis-jenis penelitian kualitatif yang pertama yaitu fenomenologi. Jenis metode penelitian kualitatif fenomenologi merupakan penelitian yang mengkhususkan pada fenomena dan realitas yang tampak untuk mengkaji penjelasan di dalamnya. Yang kedua yaitu etnografi. Etnografi adalah metode penelitian yang melihat kajian bahasa dalam perilaku sosial dan komunikasi masyarakat dan bagaimana bahasa tersebut diterapkan berdasarkan konsep budaya yang terkait. Yang ketiga yaitu studi kasus. Metode penelitian studi kasus meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Kemudian yang keempat yaitu metode historis. Metode historis adalah penelitian yang memiliki fokus penelitian berupa peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu dan melakukan rekonstruksi masa lalu dengan sumber data atau saksi sejarah yang masih ada hingga saat ini. Kemudian yang terakhir yaitu metode teori dasar. Metode teori dasar merupakan penelitian yang dilakukan untuk menemukan suatu teori atau menguatkan teori yang sudah ada dengan mengkaji prinsip dan kaidah dasar yang membentuk prinsip dasar dari suatu teori. Pengumuman data metode teori dasar ini dilakukan dengan studi lapangan, observasi, pembandingan antara kategori, fenomena, dan studi situasi berdasarkan berbagai penelitian seperti kajian induktif, deduktif, dan verifikasi hingga datanya bersifat genuine. Berikutnya yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kualitas hubungan-hubungannya dengan tujuan mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori, dan hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Jenis-jenis penelitian kuantitatif yang pertama yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan mengangkat fakta, keadaan, variabel, dan fenomena-fenomena yang terjadi saat sekarang dan menyajikan apa adanya. Metode deskriptif yaitu suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Yang kedua yaitu penelitian komparatif. Penelitian komparatif adalah jenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya atau munculnya suatu fenomena tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu penelitian korelasional. Penelitian korelasional adalah penelitian yang akan melihat hubungan antara variabel atau beberapa variabel dengan variabel lain. Penelitian korelasional merupakan salah satu bagian penelitian ex post facto karena biasanya peneliti tidak memanipulasi keadaan variabel yang ada dan langsung mencari keberadaan hubungan dan tingkat hubungan variabel yang direfleksikan dalam koefisien korelasi. Yang berikutnya yaitu penelitian survei. Penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner. Survei merupakan studi yang bersifat kuantitatif yang digunakan meneliti gejala suatu kelompok atau perilaku individu.
penelitian survei akan lebih baik jika dilaksanakan dalam analisa secara bertahap. Pada umumnya, survei menggunakan kuesioner sebagai alat pengganti data. Survei menganut aturan pendekatan kuantitatif, yaitu semakin sampel besar, semakin hasilnya mencerminkan populasi. Kemudian yang berikutnya yaitu penelitian ex post facto. Penelitian ex post facto merupakan penelitian yang variabel bebasnya telah terjadi perlakuan atau treatment tidak dilakukan pada saat penelitian berlangsung, sehingga penelitian ini biasanya dipisahkan dengan penelitian eksperimen. Yang berikutnya yaitu penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. Yang terakhir yaitu penelitian tindakan. Penelitian ini adalah suatu bentuk penelitian refleksi diri melalui tindakan nyata dalam suatu situasi yang sebenarnya. Tujuannya adalah untuk memperbaiki proses dan pemahaman tentang praktik-praktik pendidikan secara utuh, mengembangkan profesional, dan meningkatkan hasil kegiatan. Demikian presentasi jenis-jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif dari saya. Sekian dan terima kasih.